Kembali menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan terus pelajaran kita. Kita sudah tiba di Kidung Agung pasal yang ketiga. Jadi di dalam kitab Kidung Agung ini saya ingin memberikan sedikit latar belakang. Tokoh utamanya ada tiga, yaitu gadis sulam. Kemudian yang kedua adalah raja sendiri. Dan yang ketiga adalah kekasih daripada gadis sulam yang dicatatkan bahwa dia adalah seorang gembala sederhana. Singkat cerita bahwa gadis sulam ini berada di istana raja karena raja sangat menginginkan gadis sulam ini. Jadi Anda bisa bayangkan kurang apa gadis sulam ini. Dia bisa menikmati semua kenikmatan kerajaan, bahkan kemewahan kerajaan. Dia bahkan dilayani oleh banyaknya dayang-dayang istana. Jadi sungguh sebuah kehidupan yang diinginkan oleh siapapun juga. Namun kalau kita membaca di dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan seterusnya, sungguh terkejut kita. Ternyata dalam keadaan sangat-sangat ideal dan diidamkan oleh banyak wanita, yaitu tinggal di istana raja. Tapi rupanya si gadis sulam ini berkata seperti ini, "Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku, kucari tetapi tak kutemui dia." Bagaimanapun juga gadis sulam teringat akan kekasih hatinya, yaitu si gembala sederhana itu. Lalu kemudian di ayat yang kedua dikatakan, "Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, kucari dia, jantung hatiku kucari, tetapi tak kutemui dia." Rupanya gadis sulam ini memutuskan untuk keluar daripada istana raja, dan dia hendak mencari kekasih hatinya. Dia cari kemana-mana, rupanya dia belum menjumpainya. Ayat yang ketiga, "Aku ditemui peronda-peronda kota, apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, ku temui jantung hatiku, ku pegang dan tak ku lepaskan dia, sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku." Singkatnya, akhirnya si gadis sulam ini ketika dia bertanya ke sana kemari, dia mencari ke sana kemari, bahkan saya bayangkan dia mencari di setiap sudut kota. Akhirnya dia berjumpa dengan kekasih hatinya itu. Apa yang kita bisa pelajari dari teks ini? Seperti yang kita tahu bahwa untuk menafsirkan ini sangatlah sulit, dan kita butuh Roh Kudus menolong kita semuanya. Dan tentu saja karena ini sifatnya tafsiran, mungkin Anda akan mendapati banyaknya tafsiran yang satu sama lain mungkin berbeda. Tapi inilah yang saya pelajari dan saya ingin bagikan kepada Anda semuanya tentang tafsiran di dalam Kidung Agung pasal yang ketiga. Ada tiga hal yang kita bisa pelajari dari teks ini. Yang pertama, ternyata kenikmatan dunia tidak akan pernah membuat kita puas. Sebagaimana halnya dengan gadis sulam itu. Dia tinggal di istana raja yang megah, yang mewah. Semua kenikmatan dia bisa dapatkan dengan begitu saja. Tetapi ada kekosongan di dalam hatinya. Maka hal yang pertama, saya rasa juga sama. Di dalam hidup ini, dunia tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Yang bisa memuaskan kita hanyalah Yesus, kekasih jiwa kita. Kalau tanpa Tuhan selalu ada kekosongan, dan apapun yang dunia tawarkan tidak pernah memberikan rasa bahagia sejati kepada kita. Di tengah-tengah dunia yang mungkin hingar-bingar, dan kita pikir kalau aku bisa menikmati hingar-bingarnya dunia itu, maka aku akan bahagia. Nyatanya tidak demikian. Justru di tengah hingar-bingarnya dunia, kadangkala kita merasa sangat kesepian. Sungguh ironis. Kita berpikir kalau aku kaya, aku akan bahagia. Nyatanya tidaklah selalu demikian. Banyak orang kaya juga mereka tidak bisa menikmati kekayaannya. Banyak orang kaya mereka juga tidak bahagia. Banyak orang kaya bahkan hanya untuk tidur pun mereka harus minum obat penenang, dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Ingat, di dalam hidup kita ini selalu ada ruang hati yang mana hanya Yesus yang bisa memuaskan hidup kita. Karena itu belajarlah dari gadis sulam ini. Yang pertama, kita sadar bahwa dunia tidak pernah bisa memuaskan kita. Hanya Yesus yang bisa memberikan kepuasan sejati. Hal yang kedua adalah, mari kita memiliki kerinduan yang besar
akan Tuhan. Sebagaimana gadis sulam ini memiliki kerinduan yang besar akan kekasih hatinya. Dan itu tidak hanya diucapkan saja. Yang dilakukan gadis sulam sungguh nekat, sungguh luar biasa. Dia berani tinggalkan istana raja dan dia keluar dan dia cari kekasih hatinya itu bahkan di setiap sudut kota. Apakah kita punya kerinduan yang besar sebagaimana halnya gadis sulam kepada kekasihnya itu? Apalagi kita memiliki kekasih jiwa yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Apakah kita juga punya kerinduan dan cinta yang besar akan Dia? Apakah kita punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan? Apakah kita punya kerinduan yang besar untuk selalu mencari Dia di dalam hadirat-Nya? Apakah sampai hari ini Anda memiliki kerinduan yang besar untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, surat cinta dari Tuhan, untuk Anda beribadah, bahkan Anda melayani Tuhan? Apakah sampai hari ini kita masih punya kerinduan yang besar akan Tuhan? Seberapa kita lapar dan seberapa kita haus akan Tuhan, ukuran yang sama Tuhan pakai untuk memuaskan kita. Dengan kata lain, seberapa kita lapar akan Tuhan, maka ukuran itu juga yang membuat kita dipuaskan oleh Tuhan. Maka milikilah kerinduan yang besar akan Tuhan dan hadirat-Nya. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari teks ini adalah ternyata gadis sulam ini bertemu dengan kekasih hatinya ketika dia mencari kekasih hatinya di setiap sudut kota. Artinya adalah bahwa tidak ada yang sia-sia dalam pencarian kita kepada Tuhan. Kalau kita rindu mencari Tuhan terus di dalam hadirat-Nya, pasti kita akan berjumpa dengan Tuhan. Sebab Dia Bapa yang tidak jauh, sebab Dia Bapa yang rindu bahkan dijumpai oleh anak-anak-Nya. Karena itu Yesus sendiri pernah berkata, ketika kita minta akan diberikan kepada kita, dan ketika kita mencari, maka kita akan mendapat. Ketika kita ketok pintu surga akan terbuka buat kita. Kalau kita mencari Tuhan terus di dalam hadirat-Nya, saya bisa pastikan kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan kita akan mengalami kepenuhan hadirat Tuhan yang melegakan kita, yang membuat hati ini dipuaskan, yang membuat jiwa kita menjadi lega, yang membuat kita semuanya mengalami perjumpaan yang tidak terlupakan dengan Tuhan. Tuhan kita tidak jauh, Tuhan kita sangat dekat. Bahkan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Itu sebabnya cari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Ada 3 pesan rohani yang kita pelajari sama-sama melalui teks ini. Yang pertama, saya ulangi lagi, dunia tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Hanya Yesus yang bisa memuaskan hidup kita. Yang kedua, milikilah kerinduan yang besar akan Dia. Carilah Dia, carilah hadirat-Nya. Maka yang ketiga, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh. Sebab Tuhan justru sangat rindu bersekutu dengan kita semuanya. Tuhan memberkati.